Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arthur Gofar Akbar dengan NIM 333220056. Praktikan praktikum PPM Shift 1. Ya, di sini saya akan mengerjakan soal dari tugas mingguan PPM Shift 1. Ya, mungkin langsung saja ke soalnya. Untuk soal nomor satu, suatu perusahaan pakaian ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan resiko pada perusahaan sebesar 5% dengan AQL-nya sebesar 0,5%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerimaan penerima barang tersebut. Yang risikonya adalah 10% dengan LQL 10%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan pakaian tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bisa kita selesaikan dengan software RStudio. Ya, untuk yang langkah pertama, untuk soal nomor satu, pertama-tama diaktifkan dulu package-nya, acceptance sampling. Kalau misalnya belum diinstal, bisa diinstal package terlebih dahulu, seperti biasa, untuk memunculkan acceptance sampling-nya. Lalu bisa diklik library, acceptance sampling-nya untuk mengaktifkan package tersebut. Lalu di run. Yang sudah seperti ini berarti sudah terang. Lalu untuk soal nomor satu kita definisikan dulu dari data-data yang ada. Pertama tuh AQL-nya atau AQL nomor satunya itu di sini sebesar 0,5%. Jadi untuk AQL-nya di sini dirubah ke desimal menjadi 0,005. Untuk alfa satunya juga di sini 5%, jadi dirubah jadi 0,05. Lalu untuk resiko produsennya yaitu rumusnya satu min alfa satu. Jadi alfa di sini 0,5 jadi satu dikurang 0,05. Saya langsung di run. Lalu selanjutnya buat di LQL-nya di sini sebesar 10% diubah jadi desimal menjadi 0,10. Lalu resiko konsumennya juga di sini 0,8. Ya, di sini untuk resiko konsumennya sesuai dengan tugas mingguan shift nomor satu itu di 10% jadi berubah untuk desimal jadi 0,10. Selanjutnya bisa di run juga. Oke, selanjutnya di langkah selanjutnya ini kita membuat rencana atau plannya dulu dari nomor satu ini dengan cara plan.plan, PRP, C ada AQL satu, terus resiko produsen satu, CRP, LQL, LQL satu, resiko konsumen satu, type-nya binomial. Bisa langsung di run. Kemudian kita akan menampilkan dari plan-nya tersebut dengan cara seperti ini, rencana underscore satu, OC2C, NCR-nya ada plan satu, lalu ada sintaks seperti ini, PDSEC 0, LQL 1 kali 2,001. Lalu tampilkan hasil samplingnya yang sudah di input tadi. Nah, di sini terlihat untuk hasilnya di PRP-nya ada di 0,9844, terus di CRP-nya ada 0,095. Lalu buat kurva OC-nya dengan cara seperti ini, rencana satu, type satu. Untuk kalau itu warna kolomnya, warna grafiknya bisa sesuaiin dengan ya keinginan. Lalu ada warna gridnya juga, bisa langsung di run aja. Ya, untuk grafiknya ya, akan muncul jadi seperti ini. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal nomor 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 1.500 unit yang menekankan pada resiko produsen sebesar 5% terhadap 0,6% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 4% produk cacat yang diterimanya. Oke, di sini kita akan menyelesaikan dengan RStudio juga. Untuk pertama-tama kita akan mendefinisikan jumlah lotnya dulu. Untuk jumlah lotnya di sini sesuai soal di 1.500. Bisa di run aja. Lalu kedua ada data EQL-nya. EQL-nya di sini ada sebesar 0,6%.
Jadi dirubah ke bentuk desimal jadi 0,006. Lalu di alfanya itu di 5%, berubah jadi desimal jadi 0,05%, 0,5. Lalu di resiko produsennya, di 1 dikurang alfa 2. Bisa langsung di RAM. Kemudian di LKL-nya, LKL-nya di sini terlihat sejumlah sebesar 4%. Nih, berubah jadi bentuk desimal jadi 0,04. Lalu resiko konsumennya di sini 15%. Jadi berubah jadi desimal 0,5, 0,15. Di run. Lalu kita buat plan-nya untuk nomor 2 juga sama seperti nomor 1. Kurang lebih caranya seperti ini. Langsung di run aja. Lalu di sini untuk membuat rencananya dari uh, plan yang kita buat, dari rencana yang dibuat. Lalu untuk menampilkannya juga di sini pakai sintak seperti ini. Langsung di run. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya untuk soal nomor 2. Di PRP-nya 0,966, lalu CRP ada 0,1488. Lalu bisa ke step selanjutnya yaitu membuat kurva OC-nya. Ini kurva OC-nya sama seperti nomor 1 untuk colnya ini atau grafiknya bisa sesuai dengan keinginan masing-masing. Langsung di run. Oke, di sini sudah berubah warnanya juga. Di sini bentuk dari kurva OC-nya untuk soal nomor 2. Jadi seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya di soal nomor 3, di sini ada suatu perusahaan botol parfum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot botol parfum yang berisikan 10.000 unit dan memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan adalah sebagai berikut, untuk A, nilai N-nya sama dengan 100, C-nya sama dengan 5, dan R-nya sama dengan 9. Dan B, N-nya sama dengan 150, C-nya 10, R-nya 18. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui nilai EQL sebesar 1,5% dan LQL sebesar 7,5%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Pertama-tama kita akan coba menyelesaikan untuk nomor 3 yang A dulu. Sini kita akan definisikan dulu lotnya. Di sini lotnya terlihat sebesar 10.000 unit. Jadi ditulis 10.000. Saya langsung bilang aja. Lalu di EQL-nya itu sebesar 1,5% atau yang dirubah jadi desimal menjadi 0,015. Lalu alfanya itu kita pakai 0,1 karena untuk tingkat resikonya juga di sini tidak diketahui, jadi disimpulkan untuk 0,1. Lalu resiko produsennya kita ubah jadi kita masukkan dengan cara seperti ini, 1 kurang alfa, alfa 3. Di run aja. Untuk LKL-nya di sini terlihat di soal sebesar 7,5%, lalu rubah bentuk desimal jadi 0,075. Lalu resiko konsumennya juga sama dengan tingkat resiko produsennya tadi 0,1. Jadi karena tidak ada diketahui di soal, pakai 0,1. Lalu untuk soal nomor 3 yang A, untuk nilai N, C, dan R-nya sudah dapat diketahui yaitu 100, 5, dan 9. Jadi bisa langsung ditulis lagi di sini 100, 5, dan 9. Langsung di run aja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat rencananya atau plannya dulu dari permasalahan tersebut. Seperti ini. Lalu bisa ditampilkan hasil rencana atau plan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini terlihat untuk PRP-nya sebesar 0,9959 dan CRP-nya 0,2308. Lalu kita buat kurva OC-nya lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sudah muncul untuk kurva OC-nya berbentuk seperti ini. Lanjutnya untuk soal nomor 3 yang B, sebenarnya sama untuk nilai lotnya juga. Pertama-tama ini 10.000. Lalu EQL-nya juga sama 0,015. Lalu alfanya juga sama, resiko produsennya juga sama caranya. LQL juga
sudah terdapat di soal resiko konsumen. Nah, untuk menjadi pembeda di sini di NCR-nya untuk nilai yang nomor 3 yang B, untuk nilai N-nya 150, C-nya 10, dan R-nya 18. Ini bisa langsung di-run. Kemudian dibuat rencana atau plan-nya dari soal nomor 3B ini dengan cara seperti ini. Oke, langsung ditampilkan aja untuk rencana atau dari plan-nya. Nah, di sini kita dapat buat PRP-nya 0,9999 dan CRP-nya 0,4246. Kita terakhir buat kurva OC-nya seperti biasa. Nah, di sini untuk kurva OC-nya sudah terlihat bentuknya seperti ini. Ya, jadi mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.